Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas murai batu vector tapi ngungsep. Nah, itu bagaimana itu? Ngungsep itu maksudnya gimana sih? Ngungsep itu yaitu turun ke dasar sangkar. Nah, ketika dilombain enak-enak, dia langsung nyuplek, plung. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, apa yang harus dipahami dan apa yang harus dilakukan. Nah, baiklah teman-teman, murai batu vector itu adalah dambaan kita semua ya teman-teman, terutama murai batu mania ya, yang memiliki murai batu. Kalau murai batunya itu vector, itu pasti senang. Nah, gitu teman-teman ya. Kenapa senang? Karena kalau di gantangan pasti dia itu akan kerja maksimal. Biasanya seperti itu. Nah, untuk membuat vector udah saya bahas di vlog saya sebelumnya ya, teman-teman bisa dipahami sendiri ya. Cara jebol birahi, jebol emosi juga sudah ada di sana ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal dipelajari kalau ada masalah. Nah, gini ya teman-teman ya. Ketika kita melombakan murai batu yang sudah vector, sudah isiannya enak ya kan teman-teman. Nah, itu kita juga harus memahami sikap dia atau tingkah laku dia ketika dilombakan teman-teman. Nah, dia itu bagaimana ya? Ya itu udah apakah loncat ke jeruji atau hanya atas bawah ketangkringan atau bagaimana. Nah, itu teman-teman sendiri juga harus memahami hal itu ya. Jadi yang harus dipahami, kalau dia itu nampar jeruji terus sering loncat, bongkarnya itu jarang. Nah, itu dipastikan dia itu biasanya, yang saya alami ya teman-teman ya, ini hanya sepengalaman saya saja ya. Ya maklum pemula saya teman-teman ya. Jadi bukan pemain nasional gitu ya. Jadi ya biasa aja gitulah. Ini hanya sebatas pengalaman saya gitu ya teman-teman. Nah, itu biasanya emosinya ketinggian gitu ya. Kan faktor itu perpaduan emosi dan birahi. Ketika dia itu nyublek ke bawah dan dia ada nampar ke jeruji, berarti dia itu emosinya ketinggian. Nah, gitu ya. Meskipun dia tidak oper birahi, oper emosi, yang pasti dia itu emosinya tinggi. Nah, jadi tidak berimbang dengan birahinya. Tuh teman-teman ya. Itu kalau cirinya itu nampar. Nah, kalau dia itu sudah vector terus ternyata dia itu matokin sangkarnya, jeruji sangkarnya. Nah, itu juga ada masalah juga. Berarti kalau ketinggian birahi cirinya seperti itu ya teman-teman. Dia itu akan matokin sangkarnya gitu. Dan dia juga bisa akan mengalami nyublek juga ya teman-teman ya, turun ke dasar juga bisa teman-teman ya. Jadi ketika birahinya ketinggian dan ketika emosinya ketinggian, itu bisa turun ke dasar sangkar. Nah, itu solusinya bagaimana ketika murai batu yang kita miliki itu emosinya ketinggian. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman yaitu ketika emosinya ketinggian, jangan diberikan ulet Hongkong. Nah, itu ya teman-teman, hanya jangkrik saja sudah cukup ya. Hanya kita itu mengutamakan birahinya itu ya. Yang kita utamakan birahinya supaya dia itu tidak nyublek lagi, dan jangan dijemur teman-teman ya. Kalau karakter murai batu yang kita miliki itu emosinya tinggi, gampang emosian, mau berangkat lomba jangan dijemur. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau yang karena birahinya tinggi bagaimana? Nah, sebelum bawa ke lapangan itu dijemur dulu. Nah, atau kalau di lapangan itu sudah terjadi seperti itu nyublek,
Di sana kalau ada panas dijemur dulu tidak apa-apa. Jadi biar emosinya itu naik. Nah, jadi kalau birahinya tinggi, naikkan emosi gitu ya. Ditambah dengan apa? Ulet Hongkong. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi agak berbanding terbalik dengan yang emosinya kelebihan. Nah, jadi gitu. Intinya kalau birahinya tinggi, naikkan emosinya. Kalau emosinya tinggi, birahinya dinaikkan. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi nanti insya Allah akan stabil dan tidak akan nabrak-nabrak lagi dan nyublek lagi. Mudah-mudahan. Nah, karena ini karakter burung, teman-temannya. Kayak gundala ya. Gundala murai batu saya yang kemarin yang ekornya rusak itu dia itu emosinya tinggi, teman-teman. Kemarin nyoba cari settingan di lapangan itu saya kasih ulet Hongkong ya. Dia itu malah nyublek. Kerjanya enak tapi masih ada nampar terus nyublek. Nah, itu ya. Itu contoh kalau murai batu yang tinggi emosinya ketika digantang. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sedikit pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Jadi kita itu meskipun sudah sudah memiliki murai batu yang fighter, kita juga harus mempelajari ketika di perlombaan atau di gantangan gitu ya. Beda lagi kalau hanya buat rumahan mah nggak usah diperhatikan juga nggak apa-apa, yang penting gacor dar kadang bongkar isian udah mantap gitu kan, hanya buat jaga rumahnya ya, rame-rame di rumah gitu ya, gitu teman-teman. Nah, dengan hal ini meskipun pemula itu kan harus perlu banyak ilmu, perlu banyak tahu ya, dan perlu banyak pengalaman. Nah, sedikit pengalaman yang saya miliki ini mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan bosan belajar ya. Saya juga nggak bosan sebenarnya. Meskipun pemula juga ya, belum ibaratnya masih perlu banyak belajar ya. Masih banyak master ya yang luar biasa ilmunya, melihat burung aja langsung tahu oh ini karakternya seperti ini. Nah, itu yang belum bisa saya miliki ya, ilmu itu belum bisa saya miliki ya. Dengan begini kita akan belajar bersama ya, mudah-mudahan burung teman-teman itu juga moncer. Nah, nanti gundala saya juga bisa stabil ya teman-teman. Nanti kalau lomba akan saya infokan lagi buat teman-teman perubahannya seperti apa dengan metode settingan yang baru. Itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.